Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sukma, NIM 20997, akan memaparkan rangkuman dari materi mata kuliah Etika Bisnis dan Perbankan. Yang pertama, pengertian etika bisnis dan perbankan. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Pengertian etika menurut para ahli, yang pertama dari Hill dan Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Menurut Valaskis, etika bisnis adalah studi yang difokuskan mengenai moral yang benar dan salah. Dalam suatu perusahaan, etika bisnis dapat menjadikan pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam bekerja, yang dimana bekerja dilandasi dengan etika, moral, kejujuran, dan profesionalisme. Di dalam dunia perbankan, etika bisnis menjadi dasar utama yang sangat berperan penting dan tidak boleh diabaikan, karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Menjadi banker yang profesional memerlukan beberapa persyaratan, di antaranya adalah memiliki keterampilan, mampu menerima tekanan dari pihak manapun tanpa mengurangi kinerja kerja, memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian tujuan serta tidak bersikap menunggu, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menguasai prosedur yang telah ditetapkan dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju ke arah pencapaian tujuan bank. Materi kedua, etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Kata moral dan etika penggunaannya sering dipertukarkan dan disinonimkan, yang sebenarnya memiliki makna dan arti berbeda. Moral dilandasi oleh etika, sehingga orang yang memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau moralitas dari kelakuan manusia. Di sini ditekankan pada etika sebagai objek perilaku manusia dalam bidang bisnis. Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat, sebagai baik atau buruk. Hubungan bisnis dan moral. Materi ketiga, pengambilan keputusan etis. Secara garis besar, pengertian keputusan etis adalah pengambilan keputusan etik merupakan salah satu proses dari pengambilan keputusan, yang di dalamnya terdapat ilmu, kedudukan, dan etika. Berbagai faktor mempunyai pengaruh terhadap seseorang dalam membuat keputusan etis. Faktor ini antara lain faktor agama, sosial, ilmu pengetahuan atau teknologi, legislasi atau keputusan yuridis, dana atau keuangan, pekerjaan atau posisi klien maupun perawat, kode etik keperawatan, dan hak klien. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, menentukan fakta-fakta, mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia juga disebut dengan imajinasi moral. Mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan konsekuensi, kewajiban, hak, prinsip, dampak bagi integritas, dan karakter pribadi. Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Kedua, pengumpulan analisa data yang relevan. Ketiga, pemilihan alternatif terbaik. Keempat, implementasi keputusan. Yang kelima, evaluasi. Materi keempat, hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Hubungan bisnis dan moral dapat saya katakan adalah sebuah tindakan kita yang nyata di setiap hari, setiap saat. Moral dan bisnis perlu terus ada agar terjadi dunia bisnis yang benar-benar menjamin tingkat kepuasan, baik pada konsumen maupun produsen. Seberapa pentingkah moral dalam berbisnis? Pengaplikasian moral dalam berbisnis ini sangat penting. Misalnya dalam moral itu ada kejujuran. Apabila sebuah bisnis dilandasi dengan kejujuran dalam setiap transaksi dan pengambilan keputusan, maka akan menjadi kepuasan sendiri dengan konsumennya. Materi kelima, pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari pemustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Kewajiban moral suatu perusahaan dibagi tiga, yaitu pertanggungjawaban untuk tidak merusak lingkungan, kewajiban moral ikut menjaga keamanan dan keselamatan demi kepentingan umum di
di sekeliling daerah perusahaan atau pabrik, pertanggungjawaban secara umum mengenai lokasi pembukaan dan penutupan pabrik. Contoh kasus mengenai tanggung jawab moral perusahaan. Contoh kasus suatu perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang yang sangat besar. Dalam kasus ini diketahui CEO perusahaan tersebut berperilaku buruk, di antaranya manipulasi keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika, padahal perusahaan mereka mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati para investor. Kasus ini katanya ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Penyelesaian masalah pada kasus ini adalah pengunduran diri CEO Enron setelah menjabat hanya 6 bulan. Materi ke-6, pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bertujuan untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak lain terkait dalam hubungannya dengan organisasi perusahaan. Etika merupakan hal yang mungkin saja sangat mudah bagi kita untuk melakukannya, namun tak sedikit orang yang mengabaikan atau bahkan mungkin tidak tahu akan pentingnya etika bagi kehidupan sehari-hari, dalam kaitannya dengan lingkungan perusahaan di mana tempat ia bekerja. Fungsi-fungsi etika. Yang pertama, kebiasaan beretika. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar. Ketiga, meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur. Keempat, materi ketujuh, etika mencapai laba yang layak. Macam-macam etika mencapai laba yang layak. Yang pertama, pertanggungjawaban sosial. Adalah suatu tindakan dari suatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas. Sudah tentu banyak alasan yang kelihatan sah dalam argumentasi terhadap bisnis yang diasumsikan sebagai pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban dunia bisnis, golongan masyarakat barat tradisional berpendapat bahwa dunia bisnis sifatnya ekonomik. Peranan ini didukung oleh para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa nilai-nilai ekonomik pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia jika barang dan jasa diproduksi secara lebih efisien. Ketiga, etika laba. Tugas suatu generasi menciptakan lembaga-lembaga ekonomi untuk masyarakat dan pribadi. Dunia bisnis disorot oleh masyarakat yang serba kritis dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Benar atau tidak pendapat masyarakat sebagai penentu untuk keadilan ekonomi. Materi ke-8, asas-asas etika jabatan. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keempat, asas keterbukaan adalah asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional. Yang kelima, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, asas proporsionalitas adalah asas yang berupaya menyimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara tersebut. 8. Asas efisiensi adalah asas administrasi penyelenggaraan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang ke-9 adalah asas efektivitas. Adalah asas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Materi ke-9, etika perbankan. Tugas utama bank sebagai lembaga keuangan adalah bertugas menyimpan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Prinsip-prinsip etika perbankan. Pertama, prinsip kepatuhan peraturan. Para bankir diharapkan mematuhi, mentaati, menjunjung tinggi, dan menghormati dan menghargai ketentuan norma kaidah yang berlaku. Kedua, prinsip kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan keuangan dan kerahasiaan bank sendiri. Ketiga, prinsip kesehatan persaingan.
Melakukan persaingan yang sehat dalam mengembangkan usahanya, baik sesama bank maupun sesama pegawai. Keempat, prinsip kejujuran wewenang. Berbuat jujur dengan tidak melakukan penyelewengan untuk kepentingan pribadi atau dengan kata lain, melakukan penyelewengan. Kelima, prinsip keselarasan kepentingan. Sikap para bankir dalam menghadapi dilema kemungkinan alternatif kepentingan dalam mengambil keputusan. Keenam, prinsip keterbatasan keterangan. Informatif dalam waktu tertentu dalam arti tidak melakukan manipulasi data untuk mengetahui pihak lain. Ketujuh, prinsip kehormatan profesi. Bankir menghindari dirinya dari hal-hal yang negatif dan mempertahankan nilai moral serta tidak mudah disuap. 8. Prinsip pertanggungjawaban sosial. Dalam menjalankan tugasnya, tetap mempertahankan rasa tanggung jawab sosial. 9. Prinsip persamaan perlakuan. Sikap para bankir yang memperlakukan pegawai dan nasabah secara sama tanpa melakukan diskriminasi. 10. Prinsip kebersihan pribadi. Ditekankan agar para bankir dan pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan perbuatan yang dianggap tercela dan tidak pantas. Materi ke-10, integritas dan wibawa bankir nasional. Integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati oleh orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Etika dan persyaratan menjadi bankir profesional. Memiliki rasa percaya diri dan selalu optimis, memiliki inisiatif dan aktif, memiliki skill atau keterampilan, dan knowledge atau pengetahuan, mampu mengendalikan diri, penuh toleransi, serta memiliki rasa tanggung jawab, mempunyai sales ability, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership ability, memiliki job motivation yang tinggi, memiliki sifat penuh kehati-hatian dan menerapkan asa prudensial, mampu menerima tekanan. Materi ke-11, etika dalam praktek bisnis. Dalam praktek bisnis, perlu diperhatikan etika-etika sebagai berikut. Pengendalian diri, artinya pelaku bisnis dan pihak yang terkait dalam mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kedua, persaingan yang sehat. Persaingan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tapi tidak sampai mematikan yang lemah. Ketiga, jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis akan hancur dalam waktu yang singkat. Keempat, menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang bisa dilihat mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Kelima, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan yang bersifat pribadi. Keenam, bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis, usahakan bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis. Jika pertama sudah jelek, maka kelanjutannya tidak akan baik. Ketujuh, tidak segan mengucapkan terima kasih. Contoh lainnya dari berbisnis yang baik adalah tidak segan untuk mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kontak dengan klien. Ada beberapa perilaku yang perlu dihindari pada etika dalam praktek bisnis. Yang pertama suap, kedua paksaan, ketiga penipuan, keempat pencurian. Materi ke-12, etika dalam praktek akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu perencanaan, pengevaluasian, pengendalian, menjamin pertanggungjawaban sumber, pelaporan eksternal. Ada 4 standar etika untuk akuntan manajemen, yaitu kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas. Etika dalam praktik akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitas pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan
dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Materi ke-13, etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat memahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Beberapa fungsi etika profesi akuntansi adalah memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan, membantu penegakan hukum, mencegah adanya kecurangan akuntansi, mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor, mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Kode etik akuntan pada profesi akuntansi. Perilaku profesional dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan. Akuntan profesional sangat tidak menganjurkan mencemarkan nama baik profesi. Kode etik tanggung jawab profesi akuntan. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang melaksanakan. Standar teknis. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Kepentingan publik. Anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik. Kode etik kerahasiaan akuntan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan maupun akuntansi, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip etika kerahasiaan. Materi ke-14, mengelola resiko etika dan manajemen krisis. Resiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder. Supaya suatu organisasi atau perusahaan tetap dapat bertahan hidup, perusahaan dan profesional wajib menjalankan manajemen risiko etika. Secara singkat, pengertian manajemen risiko etika adalah tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. Dalam menerapkan manajemen risiko etika, terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh para investigator perusahaan, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko etika, penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder. Pendekatan yang dapat diterapkan adalah berfokus pada kemungkinan apakah para stakeholder tersebut bisa dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan ataukah cenderung sulit bekerja sama dan menjadi ancaman bagi perusahaan. Akuntabilitas sosial dan audit dimaksudkan untuk mereview perkembangan yang harusnya terbukti benar dalam memutuskan apa yang harus diukur. Pelaporan pihak lain dan langkah audit yang mungkin diambil untuk memastikan akurasi informasi yang dihasilkan dan dilaporkan.